Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Putricast. Putricast kali ini bakal sedikit berbeda dari Putricast sebelum-sebelumnya. Karena teman kita ini mendapatkan juara perunggu di Lomba OSA. Langsung kita sambut aja dan kita kasih tepuk tangan kepada Aisila. Oke, sebelumnya perkenalin dulu diri kamu. Perkenalan, oke. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Aisila Dia dari kelas 11 F4. Sebelumnya kan kamu masuk OSA nih sebelumnya, apalagi by the way guys, jadi dia tuh masuk OSA IPA, tapi itu dia tuh IPS. Nah itu yang membuat kayak tertarik aja, makanya kita undang ke podcast kali ini. Nih, aku mau ngasih beberapa pertanyaan. Sebenarnya tuh apa sih motivasi kamu buat masuk OSA ini? Apalagi kan kamu dari jurusan IPS ya? Awalnya itu karena kan di setiap tahun tuh ada yang dibuka pendaftaran OSA gitu ya. Dan awalnya kayak mau coba-coba aja masuk di biologi. Karena IPS kan lebih apa ya? Kayak mau mencoba sesuatu hal yang baru, makanya coba di biologi. Nah, akhirnya pas diseleksi lulus, di seleksi OSA lagi, lulus lagi, sampai akhirnya dapetnya perunggu. Dan nggak nyangka juga sih. Sebelumnya kamu pernah mikir nggak kalau misalnya biologi itu, masa kamu pas ngikut biologi itu bakalan kayaknya ini gampang deh, kayaknya ini susah nggak gitu, kamu pernah mikir nggak? Awalnya mikir sih, karena biologi kan juga mempelajarinya nggak gampang juga ya, apalagi kan tingkat OSA tuh bukan yang dipelajari, maksudnya lebih intens ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut kayak jenjang kuliah gitu. Jadi ya gitu. Oke. Nih, aku mau ngasih pertanyaan lagi nih. Menurut kamu belajar yang efektif gimana sih? Kayak biar ngatur-ngatur jadwalnya. Kita apalagi kan waktu itu setahu aku OSA kan mepet banget sama jadwal ujian kan. Gimana sih cara kamu biar efektif belajar OSA dan efektif belajar buat ujian juga? Atau belajar keseharian gitu? Kebetulan untuk ujian aku nggak ikut ya, karena dari sekolah diprioritasin untuk latihan OSA aja. Tapi kalau misalnya mau ikut ujian pun diperbolehkan, tetapi guru lebih baik tuh untuk ikut pelatihan OSA. Jadi selama ujian, yang lain ujian tuh yang untuk peserta OSA lainnya bimbingan belajar juga gitu. Kalau yang bikin kamu tertarik buat ikutin OSA ini apa? Kayak contohnya kan anak-anak di usia kita banyak yang mikir kayak maunya main aja dulu deh, nggak usah ikut-ikut yang kayak gitu dulu. Kuliah ntar dia nyari sertifikat-sertifikat yang lain. Kalau yang kamu mikirin tuh kok kamu tertarik sih buat ikut OSA gitu? Gimana? Karena pertamanya tuh nggak cuman coba-coba juga, awalnya nggak yang kayak 100% harus dapetin ini buat ke jenjang berikutnya tuh juga enggak. Jadi awalnya mencoba-coba, terus setelah dipelajari juga kayak nyaman juga sama pelajarannya, maksudnya kita juga nambah ilmu lagi. Dan apalagi kan aku juga di kelas 11 ini, dari kelas 11 nggak pernah belajar IPA kan, jadi sesuatu yang baru di biologi mempelajari hal-hal gitu. Pas kamu masuk ruangan latihan OSA itu, Ya. kan pasti dipisah-pisah tuh kan kelasnya. Kamu kayak ada pressure nggak sih kayak, aduh gue IPS sendiri nih, eh, kayak pressure nggak sih kayak, aduh takut nggak lulus, takut nggak ini gitu, ada nggak sih? Pasti ada sih. Mungkin hampir hampir 90% lah pasti ada. Soalnya aku juga dari anak IPS ya, dan teman-teman aku yang lain tuh rata-rata IPA. Jadi aku ngerasa kayak nggak bisa deh gitu. Apalagi kan IPA tuh maksudnya udah mempelajari hal-hal yang basic dari biologi itu kan. Jadi tapi tetap bisa kalau kita belajar sih. Cara ngatasin biar kamu ngelupain pressure itu gimana?
Apalagi kalau misalnya tekanan kan teman-teman kamu sendiri kan IPA kan tadi. Terus cara ngatasinnya tuh kayak harus gimana gitu ke diri kamu sendiri? Selalu optimis belajar aja sih, karena kan kita juga di sana latihan juga nggak ada yang namanya IPA IPS. Maksudnya kita tetap belajar, kalau nggak tahu ya tanya, dan gurunya juga nggak membanding-bandingkan IPA dan IPS gitu. Oh iya, kamu tuh kan belajar di belajar di ruangan OSA itu kamu belajar mandiri kah atau ada gurunya sendiri sih dari luar Al Azhar atau dari mana gitu? Untuk secara pribadi biologi ya, itu belajar mandiri kayak ngerjain soal sendiri atau ada guru khusus untuk ngajarin biologi itu? Kita campur sih. Jadi ada yang pakai bimbingan guru biologi Al Azhar Alpus 3, terus juga kadang-kadang kita belajar mandiri, kadang-kadang juga kita ada yang manggil guru dari luar. Jadi kita juga ada latihan gabungan juga, tapi lebih intens ke gabungan sekolah sih. Dari sama pembimbing luar. Kalau pas belajar sendiri ini tuh kamu kayak sharing nggak sih sama teman-teman gitu, belajarnya sama teman-teman kamu yang sekolah Al Azhar juga ini? Ya, sharing, karena kita juga soal biologi OSA nih lumayan susah ya. Maksudnya untuk tingkatan kita yang cuma belajar sedikit itu susah menurut aku. Tapi kalau kita belajar terus juga bantu-bantu sharing sama teman-teman biar ngerti caranya juga, itu alhamdulillah enak sih. Maksudnya lebih gampang juga, terus kita juga berbagi ilmu juga. Ya, aku dapat fun fact. Ternyata Sila tuh anggota OSIS juga. Tanyain dong, kok bisa? OSIS OSA juga. oh iya, aku nggak sibuk ikut OSIS, terus OSA, terus waktu itu juga kan lagi di luar kota juga. Itu sibuk banget sih pasti. Emang nggak sibuk apa? OSIS, OSA gitu. Sibuk sih, karena OSIS banyak kepentingan juga, OSA juga banyak kepentingan juga, sekolah juga banyak kepentingan juga. Jadi manage waktunya harus benar-benar pas gitu. Gak sih, keren banget ya guys. Boleh dicontoh kakak Aisila ini, perjuangannya keren banget. Oh iya, aku lupa, aku mau nanyain ini. Waktu kamu pertama kali ngelihat nama kamu ada di list pemenang itu gimana perasaannya? Kayak feel-nya gimana gitu? Pemenang apa? Yang final. lolos final apa final pas setelah final? Dua-duanya deh, boleh diceritain. Jadi ini ada cerita unik. Pas aku masuk lolos final ini kan ada 3 tes ya. Jadi tes pertama OSA, terus tes final, sama yang akhir. Nah, yang tes lolos final ini, fun fact, aku nggak di sini. Aku di Padang. Jadi waktu itu seharusnya offline di sekolah. Maksudnya ujiannya tetap online, tapi offline di sekolah gitu. Tapi online di internetnya gitu. Terus karena aku nggak bisa karena suatu kendala, jadi akhirnya ujiannya di SMP Padang. Dan itu tuh aku juga gabung sama anak-anak SMP yang ikut OSA gitu. Dan itu benar-benar ruangannya sendiri. Jadi akhirnya pas tahu kaget, karena apa ya? Karena juga nggak kepikiran untuk masuk ke final, dan udah pasrah aja. Karena aku juga jauh dari teman-teman kan. Maksudnya yang lain ujiannya di sini, sedangkan aku di SMP kota lain. Jadi kayak ngerasa udah deh, kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Terus pas dapet tuh kayak bener-bener nanya sama orang tua juga kayak, beneran seharian itu bener kayak, beneran kok bisa, bener kayak kok bisa IPS lo gitu, beneran. Terus akhirnya dia tetap bertanya-tanya kok bisa gitu loh, lebih kayak kok bisa, kenapa, padahal udah pressure aku tuh kayak lolos juga nggak apa-apa deh, nggak lolos gitu loh, karena ya beda kota gitu, dan ujiannya juga nggak sama temen-temen gitu. Terus waktu pas final akhir yang diadain di sini Ya. gimana? Perasaannya pas
medali nih, dapat medali, dapat penghargaan gitu. Gak kebayang karena waktu tesnya tuh waktu itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kebetulan aku juga ada acara lain dan pengumuman acaranya itu pas aku juga lagi di luar gitu, dan itu juga sedang di perjalanan dan benar-benar nggak nyangka kayak, karena lawannya nggak cuman satu ya, maksudnya lawannya dari SMA Salazar Indonesia, jadi beneran kaget dan bangga juga sih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu mungkin buat Aisila, perjuangannya keren banget, hebat banget. Aisila sendiri ini, aku mau nanya sebenarnya personal sih, tapi nggak apa-apa. Kayak apa sih wish kayak setelah kamu menang OSA ini, wish kamu apalagi buat kedepannya, kayak kamu mau nambahin prestasi-prestasi apa lagi sih di tahun 2024 ini? Pengen belajar sesuatu hal yang baru, terus juga harapan aku juga pengen dapat penghargaan lainnya, terus juga mencoba hal-hal yang baru. Ya, pengen dapat penghargaan baru juga dan pengalaman baru sih. Oh iya, aku dengar kamu tuh daftar juga di OSK ya? Alhamdulillah dapat lagi. Wah, Dapat. guys, doain buat Kak Aisila, semoga di OSK dia menang. Amin. Dapat medali Amin. emas langsung, Amin. juara 1. Amin. Amin. Doain ya guys. Semoga bisa bawa nama aku 3. Amin. Oke, mungkin sampai sini aja. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banget buat Sila udah mau nyempetin datang di sore hari ini kayak buat podcast. Buat juga makasih banyak ya Sil. Makasih juga udah diundang. Makasih juga Makasih juga buat supir yang udah nungguin Aisila. Makasih juga buat Kakak Asya, kakak OSIS lainnya yang udah Kok nggak disebutin sih, Sil? Kakak Asya, Kakak Ali, Asyura. Asyura, Kakak Diva, Kakak Raisa, Kakak Raisya. Beda kan namanya. Terus makasih juga teman-teman yang sudah menonton, asik. Oke, sampai sini aja mungkin pembahasan kita di podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam perkataan aku yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.